Seperti kemarin Bruno Mars harus jalan 2-3 kilo, yang awalnya riang gembira jadi nggak riang gembira. Harus diakui peninggalan Pak Jokowi, peninggalan Ahok, peninggalan Mas Anies. Kalau saya diberikan amanah, saya nggak peduli peninggalan siapapun. Ditolak berkali-kali karena katanya nggak mau. Saya diminta aja nggak mau dan menolak, dan memang saya berargumentasi dengan ibu. Saya kalau malam mau tidur salah satunya nonton podcastnya Mary dan yang lain-lain. Kamu selalu memberikan hal-hal yang out of the box, yang mencerahkan. Sampai hari ini kalau saya ingat itu, kenapa ya aku hari ini belum pernah loh aku live sampai keluar air mata begini. Okay. Kamu pintar banget, sumpah. Saya itu tidur cuma 3-4 jam. Menurut Pak Menkes, katanya istirahat cukup 6 jam. Menkes belum tentu benar. Ke pasar malam beli kue donat. Cakep. Tidak lupa membeli kain. Cakep. Mary Riana memang penuh semangat. Cakep. Podcast ini memang bukan main. Wah. Bersyukur banget hari ini teman ngobrol saya adalah sosok yang sangat saya hormati, Sekretariat Kabinet dan juga calon Gubernur Jakarta, Pak Pramono Anung. Terima kasih Mary udah diundang. Walaupun suara saya lagi nggak normal, saya terpaksa minum jahe supaya bisa ngomong untuk acara Mary ini. Thank you, terima kasih sudah menyempatkan hadir. Terima kasih Mary. Iya, hari ini udah berapa titik nih Berti? Saya hari ini ada 9 titik. Wow, dan ini terus menerus selama hampir 2 minggu. Bukan terus menerus, ini sampai 2 bulan ke depan. Dan seperti yang saya sampaikan, saya di dalam bekerja apapun pekerjaan itu yang saya sudah bilang iya, pasti saya akan bekerja keras untuk itu. Iya. Nggak pernah setengah-setengah lah untuk apapun. Betul, selalu memberikan yang terbaik sepenuh hati. Sepenuh hati. Sepenuh hati. Yeah. Tapi saya tadi deg-degan loh, karena kan Mas Pram ini sebelum jadi calon gubernur kan jarang banget muncul, ya kan? Saya sudah hampir 8 tahun sama sekali tidak pernah mau muncul di ruang publik. Kenapa saya nggak pernah mau? Karena saya sebagai Menteri Sekretaris Kabinet, saya bertanggung jawab terhadap dapurnya Presiden. Presiden sebagai kepala pemerintah itu dapurnya ada di saya. Yeah. Termasuk kepres-kepres yang keluar, termasuk peraturan approval terhadap peraturan menteri dan sebagainya. Itu saya yang menyiapkan. Termasuk urusan Jakarta, LRT, MRT, kemacetan dan sebagainya, polusi yang ada. Ya saya secara detail terlibat dalam persiapan itu. Iya. Sehingga dengan demikian begitu diminta, diamanahkan oleh Ibu Mega dan juga oleh partai, ya udah. Setiap hari ada di mana-mana wajahnya. Iya, jadi kesan pertama saya karena kan memang sebelumnya belum pernah bertemu, jadi dan belum pernah sering muncul juga awalnya. Jadi bayangan saya, wah ini Mas Pram ini orangnya sangat capable, profesional, serius. Tapi begitu pertama kali ketemu, wah saya kaget banget. Ternyata Mas Pram ini sangat rendah hati, ramah. Bahkan komentar pertama Mas Pram bilang, Mary, saya tuh nonton loh video-video kamu. Saya nonton sebelum tidur. Oh ya. Dan saya memang karena sudah terlalu lama tidak muncul di ruang publik. Padahal saya ini sebenarnya sangat dekat dengan anak perempuan saya yang sehari ini juga saya ajak kan gitu. Bahkan dalam banyak hal kalau kita pergi kemana saja, bahkan di Indonesia, saya sering nonton pertunjukan konser berdua, mulai dari BTS, Coldplay, Michael Bublé, Katy Perry dan lain-lain. Termasuk Peggy Go. Kamu pasti nggak tahu Peggy Go? Nggak tahu. Siapa tuh Peggy Go? Itu DJ Korea yang sangat terkenal. Lagunya lagi hit banget. Wow, keren banget. Iya, emang ini jiwa mudanya luar biasa berarti ya. Jadi Mary, saya ini orang yang sangat kompetitif, bekerja keras. Saya sekarang nggak apa-apa. Umur saya udah 61. Kalau sepedaan di Dalkot, untuk umur di atas 60 saya udah paling kenceng lah. Bahkan mungkin di atas 58 saya paling kenceng. Iya. Sehingga dengan demikian memang saya tidak pernah mau melakukan sesuatu setengah-setengah. Iya. Dan dalam hal kerja, sesuatu yang saya anggap sebagai prinsip adalah bekerja keras. Setuju. Kemarin videonya juga sempat ditonton banyak orang tuh. Mas Pram lagi lari di treadmill. Dan itu saya lakukan seminggu 3 kali saya nge-gym. Seminggu 3 kali? Jadi seminggu 3 kali sepedaan, seminggu 3 kali nge-gym. Waktunya pagi banget. 5:30 udah start, jam 6:30, jam 7 selesai, jam 8 saya udah di kantor. Oke, luar biasa. Ini benar-benar menyala, menyala bapakku gitu ya. Jadi yang paling utama memang bagi saya pribadi,
Ya pertama kesehatan harus dijaga, Iya. tetapi tidak kalah penting adalah bagaimana kita tetap bisa bermanfaat. Kemarin sebelum diputuskan oleh partai maupun Bu Mega, saya sebenarnya sudah mempersiapkan diri untuk waktu bersama cucu. Jadi hampir kalau 5 tahun di sosmed saya itu nggak pernah yang urusan terlalu serius. Urusannya cuma sepeda, cucu, ya kadang-kadang dengan presiden dan kabinet lah. Iya. Tapi itu yang sudah menjadi kebiasaan saya sehari-hari. Tiba-tiba diamanahkan begini, gerobak berubah total. Saya harus mengatur waktu yang tidak biasanya. Tetapi saya bersyukur bahwa dalam Pilpres sejak tahun 99 sampai yang terakhir, saya selalu menjadi pendamping utama calon itu. Dengan Bu Mega 3 kali, dengan Pak Jokowi 2 kali, dari 5 kali 3 kali menang, 2 kali kalah. Sehingga pengalaman itu menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Dan sudah berada di istana 15 tahun. Ya, ketika Ibu Mega, saya menjadi sekretaris presiden pada waktu itu. Dan di era Pak Jokowi 2 periode menjadi menteri sekretaris kabinet. Oke. Rencananya ingin main sama cucu setelah menyelesaikan jabatan, tapi ternyata ada yang lebih penting yang diberikan tanggung jawab itu ke tangan Mas Pram. Ditolak berkali-kali karena katanya nggak mau. Akhirnya diterima juga ketika ditunjuk, walaupun dengan rasa kecewa, marah, ya, dan apa nih, nggak terima katanya. Menurut saya nggak banyak orang yang diberi amanah seperti ini. Bahkan ya dengan jujur saya harus mengatakan hampir sebagian besar, mungkin lebih dari 95% lebih, yang untuk mendapatkan rekomendasi dari partai apapun itu harus mengeluarkan biaya. Saya diminta aja nggak mau dan menolak, dan memang saya berargumentasi dengan Ibu, dengan Bu Mega. Saya dengan beliau sudah 27 tahun menjadi salah satu orang terdekat yang sehari-hari sama beliau. Yeah. Ketika berkali-kali saya lakukan penolakan dan Ibu tetap bertahan dengan apa yang diyakininya, baru kemudian di ujung ya udahlah saya bicara sama Bang Dul, saya bicara sama istri saya minta izin kepada presiden karena saya tidak profesional untuk memutuskan segala sesuatu. Bagi saya profesionalitas itu menjadi hal yang paling utama. Begitu Ibu udah nggak bisa ditolak ya akhirnya saya harus menjalanin itu. Walaupun benar ya tadi kata-katanya, ini saya mengutip kata-katanya Pak Pram ketika pertama kali ya diterima, tapi dengan rasa marah, kecewa, dan tidak terima. Bahkan saya berargumentasi terakhir jam 5 sore sebelum 7:30 saya memutuskan 7:30 malam. Saya bilang sama beliau, Mbak udahlah Mbak, putusin aja, mau Mas Anies monggo, mau Ahok monggo, mau Bang Dul juga monggo. Udah saya akan bertanggung jawab untuk itu gitu. Tapi beliau nggak tetap minta saya untuk maju. Jadi kalau saya menganggap pasti seseorang figur seperti Ibu Mega yang sudah pengalaman panjang memutuskan kepada saya pasti dengan perhitungan yang matang. Bahkan beliau bilang ke saya, Pram, saya ini kan pasti nggak mungkin lah menjorokkan kamu. Saya kenal kamu udah lama banget, kamu membantu saya menjadi orang-orang sehari-hari dengan saya udah lama banget. Bahkan saya terbuka, saya boleh sombong, saya lebih sering ketemu Bu Mega dibandingkan anak-anaknya, dibandingkan Mbak Puan, Mas Nanan, Mas Tatam. Saya pasti lebih sering lah. Karena memang saya dari 27 tahun yang lalu selalu sama beliau. Nah, tapi saya melihat karena beliau udah memutuskan, saya nggak boleh mundur dan saya fight. Sekarang ini beliau lagi di Rusia, beberapa kali juga nanya, kok kamu terlalu rajin katanya. Bahkan ketika beliau mau berangkat ke Rusia, beliau ngajak, udah kamu berangkat ke Rusia aja. Nggak mau Mbak, gara-gara Mbak sih udah nggak bisa apa-apa. Iya, gitu. Kan sekali Mas Pram bilang, oke, dia akan selalu 1000% akan saya diberikan. Fighter Mary, jadi gini, bahkan ketika saya kecil ya, ini sebagai refleksi ya, dari SD sampai SMA, saya itu juara kelas nomor 1, selalu, kecuali kelas 5 SD. Apa yang terjadi kelas 5 SD? Kalah sama cewek yang namanya Eming Sariyoni. Sampai hari ini namanya pun saya hafal. Namanya aja saya hafal. Oke. Padahal apa ya, itu kan sesuatu yang nggak mungkin saya hafal. Gara-gara kalah kelas 5 SD itu saya nama itu hafal. Makanya dalam banyak hal saya memang
melakukan dengan sungguh-sungguh. Ya. Dan kadang di hidup ini walaupun tidak sesuai dengan keinginan, tapi kalau itu memang kebutuhan, ya harus dikerjakan dan dilaksanakan. Dalam banyak hal tidak semuanya seperti yang apa kita rencanakan. Tapi kalau saya boleh jujur, saya termasuk orang yang sangat beruntung karena dari muda diberi kemudahan. Dulu saya waktu di kuliah di ITB, saya itu kan ketua ya semacam ketua senat, terus kemudian menjadi ketua dewan himpunan, terus menjadi ketua dewan mahasiswa, jadi ketua mahasiswanya si ITB. Waktu itu dipilih melalui pemilu. Saya memang orang yang selalu serius untuk itu. Jadi rasanya dalam hidup saya memang merencanakan. Termasuk begitu saya selesai kuliah di ITB kan waktu itu hampir sempat mau ditangkap di era zaman Pak Harto. Saya sudah sempat diperiksa dan sebagainya. Saya mikirnya begini, oke, saya akan terjun full di politik. Pada waktu itu masih umur 22-23 tahun. Tapi saya nggak mau yang terkooptasi atau terasosiasi dengan siapapun. Sehingga secara ekonomi saya harus mandiri. Maka dalam 10 tahun dari umur 23 itu sampai umur 32 saya kerja keras untuk punya uang. Dan alhamdulillah saya diberi kemudahan pada umur segitu untuk ukuran anak-anak segitu saya udah punya uang. Dan saya udah punya partner bisnis yang cukup mapan. Maka saya terjun full di politik, menjadi anggota dewan pertama kali sampai hari ini. Ya saya bersyukur nama saya tidak pernah ada sesuatu yang menjadi beban bagi saya. Iya, dan akhirnya jadi nggak akan ada beban sama sekali, beban politik gitu ya. Nggak ada. Termasuk maju gubernur pun dari yang nolak-nolak tiba-tiba saya udah iya. Saya bersyukur karena mungkin saya selama ini menjadi mediator, komunikator dari berbagai kelompok ya. Saya banyak yang membantu di luar dugaan saya. Bahkan saya ini kan dicalonkan sendiri hanya 15% melawan 14 partai. Total di sananya 85%. Tetapi nggak tahu kenapa saya meyakini bahwa pertarungan pemilihan gubernur ini pertarungan individu, figur, dan untuk substansi materi saya yakin saya cukup mampu untuk itu. Iya, dan you are truly a fighter. Ini memang pejuang sejati. Oh iya. Dan saya suka banget kalimatnya Mas Pram yang bilang, saya ini lagi dikeroyok, tapi saya menikmati dikeroyok. Jadi banyak orang bilang begini, waduh Mas Pram turun gunung, ini bukan turun gunung, ini naik gunung. Bahkan ujungnya pun nggak tahu gitu ya. Jadi sesuatu yang nanjak, dan saya meyakini di dalam pemilihan yang seperti ini, yang saya katakan saya menikmati untuk dikeroyok, karena saya tahu hatinya publik, masyarakat kita, masyarakat Indonesia itu senang memberikan dukungan pada yang dikeroyok gitu. Dan itu ya saya secara jujur menyampaikan sesuatu yang pasti akan bisa saya kerjakan. Saya nggak mau menjanjikan yang terlalu di atas awang-awang, mercusuar yang nggak mungkin diselesaikan. Jadi penasaran, sebenarnya waktu kecil cita-citanya Mas Pram tuh jadi apa sih? Saya bercita-cita jadi dokter. Kenapa cita-cita jadi dokter? Karena waktu itu mikirnya kalau jadi dokter bisa menolong orang banyak. Tapi begitu waktu SMA kan saya diterima di IPB yang tanpa tes itu. Tapi begitu sampai di IPB saya lihat kok ini bukan passion saya gitu. Langsung saya mendaftar ke ITB dan ya syukur diterima. Kenapa kemudian saya mengambil S1-nya teknik pertambangan? Karena saya membayangkan saya segera punya gaji, membantu adik-adik saya. Saya keluarga sederhana, sangat sederhana. Bapak saya guru, 7 bersaudara. Jadi pikirannya pada waktu itu kayak pakai helm putih, kerja di selam bersih, gajinya gede, bisa bantuin adik-adik gitu. Itulah yang memang tujuan saya. Saya juga nggak nyangka diterima di ITB, di teknik pertambangan, dan saya termasuk yang ya kalau di ITB beda dengan waktu SD sampai SMA yang bisa ranking 1. Kalau di ITB susah sekali. Susah sekali. Iya, tapi justru seringkali untuk seorang fighter yang susah itu yang lebih menantang. Karena justru yang seperti susah yang saya hadapi sekarang ini, saya benar-benar ada kegairahan dalam hidup saya. Yang ya mungkin karena udah di comfort zone.
walaupun saya bekerja keras di kantor, tapi kehidupan sehari-hari saya ini udah terlalu nyaman. Jadi setiap hari pulang memang jam 7, jam 8 malam, jam 9 lah. Dan ya udah sama istri main-main video call sama cucu. Itulah hidup saya sehari-hari. Bahkan mungkin hampir 4-5 tahun saya itu nggak pernah pergi ke tempat kayak mall dan sebagainya. Udah nggak pernah sama sekali. Karena memang udah pada posisi yang terlalu nyaman, tiba-tiba begini, harus turun gunung, harus bertarung, harus menyiapkan segala sesuatunya tanpa persiapan sama sekali. Dan harus muncul di mana-mana. Harus muncul di mana-mana. Dan saya bersyukur bahwa saya bisa muncul di tempatnya Mary. Gitu. Thank you. Keadaan yang sangat berubah dari sebulan yang lalu, bahkan dalam hitungan nggak nyampe sebulan. Nggak nyampe, 2 minggu lebih. 2 minggu lebih, ya kan? Dan selama 2 minggu ini Mas Pram belanja masalah, turun ke rakyat, banyak hal yang dilakukan yang jauh sekali berbeda. Dalam 2 minggu ini, apa yang menurut Mas Pram berubah dari sisi Mas Pram dan apa yang tetap sama dari seorang Jadi yang Pramod? berubah itu dari yang di comfort zone. Saya kalau malam mau tidur salah satunya nonton podcastnya Mary dan yang lain-lain. Karena saya terus terang nggak seneng nonton podcast yang terlalu berat. Kamu selalu memberikan hal-hal yang out of the box, yang mencerahkan. Saya tonton, termasuk kalau kamu tanya saya siapa aja yang sudah, saya cukup hafal gitu. Karena istri saya sama saya nonton yang sama. Yang sangat berubah dari yang betul-betul comfort zone tiba-tiba terbalik. Dan karena saya dengan latar belakang keluarga yang sederhana, dulu saya juga aktivis, saya menjadi pengurus partai yang cukup lama, sehingga dengan demikian itulah yang kemudian men-switch pemikiran saya untuk mau mendengarkan, mau belanja masalah. Saya benar-benar dari hari ke hari itu makin memahami apa yang menjadi keinginan rakyat di bawah. Saya harus mengatakan apa adanya, udah dalam waktu yang mungkin lebih dari 25-30 tahun, segala sesuatunya sudah ada. Kemudian tiba-tiba harus memikirkan sesuatu yang memang realitas yang ada di masyarakat. Dan itu pada hari pertama kedua saya sempat nggak bisa tidur. Pertanyaannya sederhana aja, urusan-urusan kecil. Tentang RT RW, insentif, posyandu, dasawisma, KJP, Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat, yang bagi masyarakat bawah itu benar-benar sesuatu yang sangat dibutuhkan. Sementara dalam waktu 25 tahun saya menjadi pejabat, saya kan pembuat kebijakan. Dan kebijakan itu kita sudah selalu berpikir itu sudah bermanfaat bagi masyarakat. Ternyata di lapangannya sungguh berbeda. Ada pertanyaan yang sederhana waktu saya di Kelapa Gading. Kebetulan ibu-ibu ini habis mau nikahkan anak. Dia tinggal di gang sempit, rumahnya nggak ada halaman sama sekali. Begitu dibuka udah jalan setapak. Tetapi dia pengen ada kawinan buat anaknya. Dia tanyanya begini. Waktu itu manggilnya Pak gimana saya kalau bisa untuk mengawinkan anak saya, bisa nggak dipikirkan untuk itu? Itu mengganggu betul buat saya. Akhirnya saya telepon Dul waktu di jalan, saya bilang, Bang, bisa nggak kita hidupkan kembali Balai Rakyat? Balai Rakyat di setiap kelurahan, yang nantinya akan ditunggui dengan PPSU, pasukan Orange AO. Yang paling penting harus ada yang memanage, harus dibuat bersih, dibuat nyaman, dan bagi warga yang tidak mampu seperti itu, kita gratiskan. Orang mau khitanan, orang mau menikahkan anak, dan itu biayanya tidak mahal. Sehingga dengan demikian dari hal-hal yang kecil itu yang kemudian betul-betul kalau Mary tanya apa yang berubah, itu yang merubah. Dan istri saya, anak-anak saya juga bilang, kok Bapak sekarang lebih berbinar-binar, lebih semangat. Dan saya merasakan itu. Jadi begitu banyaknya, sampai suara saya sekarang ini kan sebenarnya lagi nggak baik. Begitu banyaknya persoalan di bawah di masyarakat, dan itu membuat saya bersemangat sekali untuk fight kali ini. Kerasa semangat, energinya menyala-nyala. Makanya Mary sebagai motivator, saya datang untuk mendapatkan motivasi yang lebih berat lagi gitu. Tetap rendah hati, you're so humble. Dan saya ingin mengomentari kalimatnya
Mas Pram tadi ya, Mas Pram bilang, wah ini baru nggak nyampe 2 minggu, sebenarnya semuanya serba tanpa persiapan dan seterusnya. Tapi saya sungguh-sungguh melihat, mungkin terlihat tanpa persiapan, tapi sesungguhnya hidup sudah mempersiapkan Mas Pram selama berpuluh-puluh tahun sebelumnya berada di tempat di mana membuat kebijakan, tahu lapangan di dapurnya seperti apa, tahu permasalahan seperti apa, tahu blueprintnya seperti apa. Bisa bikin skrip juga, semua itu adalah persiapan yang hidup siapkan untuk Mas Pram. Jawab sederhananya gini Mary, saya mungkin orang yang begitu banyak harus mendapatkan ujian. Selama ini dalam 6 kali pilpres, yang 5 kali itu saya terlibat langsung sebagai orang terdekat yang day by day menjadi pendamping utama calon. Saya dengan Bu Mega 3 kali. Sekali menang di MPR, 2 kali kalah. Dan itu menjadi pelajaran yang luar biasa. Termasuk kan dulu belum ada yang namanya debat secara terbuka. Harus mempersiapkan materinya, substansinya dan sebagainya. Nah, ketika Pak Jokowi, mudah-mudahan beliau juga nonton, saya 2 kali menjadi orang pendamping beliau. Bahkan yang terakhir ketika 2019, saya 8 bulan full mendampingi beliau bersama Ibu Iriana waktu itu. Sehingga dengan demikian ini menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Begitu saya dicalonkan, begitu saya sudah mengiyakan, maka semua seperti keluar dari memori saya. Bahkan sekarang ini saya seakan-akan dituduh sudah mempersiapkan dari dulu-dulu. Saya yang mendaftar pertama kali tanpa ada deklarasi. Saya yang tes kesehatan pertama kali. Saya yang menyampaikan visi misi pertama kali. Saya yang mengumumkan tim pemenangan yang dipimpin oleh Cak Lontong pertama kali. Saya yang rapat tim pemenangan pertama kali. Dan ini nanti kalau udah ada nomornya ditetapkan, pasti Jakarta akan semarak dengan wajah saya yang dulunya tidak mau muncul di ruang publik, tiba-tiba saya kadang-kadang juga kaget, loh kenapa ada wajah saya di situ kan gitu. Jadi Mary swear, saya kadang-kadang juga kaget, saya sendiri kaget, karena nggak pernah membayangkan tiba-tiba wajah saya ada di Videotron, ada di baliho, nggak pernah, dan memang tidak ingin. Dan itulah garis hidup yang kadang kita tidak mengerti dan kita tidak tahu. Seperti saya bilang, yang mempersiapkan mungkin bukan kita sendiri yang mempersiapkan, tapi hidup yang sudah mempersiapkan dengan begitu. Jadi saya mengalami yang begitu dari dulu. Waktu saya menjadi wakil sekjen pertama kali, wakil sekjen DPD itu DPP-nya hanya 9 orang. Saya belum kenal sama Bu Mega. Jadi ada kongres waktu itu, kongres PDI, yang menjadi steering committee yang membuat anggaran dasar anggaran rumah tangga partai itu 5 orang. Tokoh-tokoh tua semua, Sabam Sirait, Theo Safi'i, Imam Munjiat, Tarto Sudiro, umurnya di atas 60 semua. Ada saya umur 32 tahun, satu-satunya yang bisa laptop dan iPad. Maka ketika kita menyiapkan ADART, saya yang menyiapkan. Dan saya yang bisa satu-satunya itu. Begitu presentasi di kongres, ya orang tua kan nggak bisa. Walaupun saya dari belakang yang menyiapkan. Banyak pertanyaan dari publik. Ibu marah lah. Ini siapa yang menyiapkan kok tidak bisa dijelaskan oleh tokoh-tokoh partai yang udah begitu besar. Ada itu namanya Pramona. Mana Pramona? Saya di ujung paling belakang. Itulah pertama kali saya ke depan. Dan pertama kali dekat dengan Ibu Mega. Saya menyelesaikan kurang lebih 45 menit. Ibu Mega tanpa ngomong apapun, saya ditunjuk menjadi wakil sekjen ketika pengurus diumumkan. Itulah pertama kali saya berinteraksi dengan beliau. Begitu saya jadi wakil sekjen, karena udah menjadi bagian beliau, sampai terus-menerus sampai hari ini saya nggak putus sama beliau. Sehingga saya menjadi sekjen, menjadi pimpinan DPR, ya karena saya mengerjakan sesuatu dan Ibu melihat itu. Termasuk dengan Pak Jokowi. Ketika saya menjadi menteri 2 periode, memang mungkin saya dibutuhkan untuk itu. Jadi pelajaran yang begini kenapa saya sampaikan di tempatnya Mary ini, itu untuk membuat anak-anak muda punya spirit bahwa hidup kadang-kadang tidak direncanakan, tapi selama kamu melakukan dengan sungguh-sungguh pasti akan ada hasilnya. Dan bagi saya pribadi, no freelance, tidak ada makan siang gratis. Kalau kamu mau hidup enak, mau mendapatkan result yang baik, kerja keras. Setuju. Karena orang yang bekerja keras dia menciptakan keberuntungan bagi dirinya sendiri.
opportunity-nya banyak banget. Betul. Kok saya jadi motivator kamu? Iya dong, ini ruang belajar saya nih sama Mas Pram. Ya, tapi menarik Mas Pram, kan selalu menemani calon presiden Pilpres dan sekarang berada di dalam kontestasi itu sendiri. Sedangkan kan kita tahu setiap kali ada pemilihan itu kan pasti wow, kompetisinya itu sangat sangat melelahkan, bukan hanya secara mental tapi juga secara fisik dan juga mental gitu. Ada banyak serangan-serangan yang memang ditujukan dan diarahkan. Nah, sekarang ketika Mas Pram udah tahu selama bertahun-tahun ngikutin seperti itu, sekarang berada dan menjadi kontestannya sendiri, apa ketakutan terbesar? Nggak ada. Saya jujur saya nggak ada, karena begini. Saya bukan orang yang baper dan saya selalu ingin menyampaikan dalam hidup saya apa adanya. Bahwa ada jejak digital saya yang kemudian dinaikkan. Saya bertanggung jawab untuk itu. Karena ketika tahun 2010 yang jejak digital itu disampaikan, karena memang eranya ada era bercanda orang pada waktu itu. Dan saya pakai hashtag nyantai gitu. Tapi saya tidak pernah dalam hidup saya merendahkan orang ataupun menghina ataupun apapun. Tapi itu kan jejak digital dan boleh dilihat juga misalnya jejak digital saya tahun 2011 tentang lagi pertandingan El Clasico antara Persib dan Persija. Dari dulu saya memang pendukung Persija dan itu ada. Kalau kemudian saya baru ngomong sekarang saya menjadi Persija, saya menjadi Jackmania ya dalam rangka untuk Pilgub ini, tapi kalau jejak digital ini kan nggak bisa dibohongin. Iya. Nah, Mary saya yang beruntung dalam melakukan sesuatu, termasuk di ruang publik, saya ini selalu memikirkan segala sesuatunya dengan sungguh-sungguh. Termasuk begitu sudah memutuskan untuk maju, saya udah anunya ke depan. Bagaimana pokoknya dalam banyak hal kita harus leading gitu. Kalau kemudian saya di mirroring dengan polisinya kompetitor ya nggak apa-apa, kita nikmati aja gitu. Di bawah santai aja. Di bawah santai aja. Tapi tetap. Dan saya tidak kalau ada misalnya netizen melakukan kritik, saya nggak pernah. Bagi saya itu merupakan hal yang menjadi penyemangat, hal yang menjadi lebih kuat. Oke. Kalau tidak ada yang ditakuti, melangkah dengan keberanian, berarti pertanyaan saya, apa masa sulit yang pernah Mas Pram alami? Dalam hidup saya yang tidak bisa saya lupakan adalah ketika kuliah di ITB. Saya di ITB itu ya mungkin karena dari keluarga sederhana, saya itu cita-citanya bisa sekolah di luar negeri. Maka saya kerja keras untuk itu, supaya dapat beasiswa, nilainya bagus. Singkat cerita, dapatlah beasiswa sekolah di Colorado School of Mine. Itu sekolah tambangnya, kan waktu itu saya teknik pertama, sekolah tambang paling top di dunia di Colorado itu. Dapat beasiswa, wah seneng menyampaikan ke ibu saya, Bu, saya mau berangkat. Ibu saya waktu itu kan manggilnya Lele itu untuk orang Jawa, anak yang, Le ngapain kamu sekolah ke luar negeri jauh-jauh, kan ITB udah bagus. Kamu selesaiin aja sekolah di ITB, ngapain sekolah sampai jauh-jauh gitu. Nah itulah yang sampai hari ini kalau saya ingat itu, peristiwa itu pasti saya ingat ibu saya. Sorry. Iya. Sorry. Thank you. Saya sangat dekat sama ibu. Sorry. It's okay. Apa nasihat yang paling diingat dari ibu? Mary, saya sama ibu saya itu setiap hari telepon-teleponan. Setiap hari. Dari mungkin ketika saya kuliah. Cuma waktu kuliah dulu kan gak punya uang untuk interlokal lah, waktu itu masih mahal gitu ya. Ya, yang saya lakukan harus pinter. Jadi di setiap gardu itu kan, ya saya ini kan orang teknik ya, setiap gardu itu ada kunci untuk kita bisa membuka interlokal. Ya sebenarnya nggak boleh, tapi saya harus sampaikan apa adanya. Karena rasa sayang dan kangen saya kepada ibu, pada waktu itu belum ada handphone, saya lakukan itu. Jadi saya orang yang hampir setiap hari telepon dengan ibu saya. Makanya waktu bahkan untuk jadi menteri dan sebagainya, waktu jadi saya setiap hari telepon sama ibu saya. Dan itulah yang kemudian menurut saya diberkati gitu ya. Karena
siapapun yang sayang sama orang tua, bapak ibu. Saya sama bapak saya juga dekat, tapi ya lebih dengan ibu lah gitu. Kamu jangan kayak susah-susah dong. Iya. Gue jadi melo loh. Tapi terima kasih sudah mengingatkan kita, karena kadang sesuatu hal yang diminta oleh orang tua sebenarnya sangat sederhana. Iya, sangat sederhana. Hanya sebuah telepon, mendengarkan suaranya aja itu berarti banget gitu. Bahkan Mary, ya ini nggak didengar juga nggak apa-apa lah. Saya itu waktu di ITB, saya punya pacar yang udah lama, 7 tahun. Dan ini belum pernah saya sampaikan kepada siapapun. Tapi karena ibu saya bilang pada waktu ini, Le, kamu kayaknya nggak cocok. Karena kebetulan yang pacar ini secara material mampu. Kan biasanya kalau di daerah orang yang lebih mampu kan, mohon maaf, agak merendahkan keluarga kan gitu. Dia bilang kayaknya kamu enggak loh, nanti daripada jangka panjangnya nggak baik. Dan saya nurut loh, walaupun marah tapi saya nurut. Jadi saya kalau sama ibu itu hampir nggak pernah bisa bilang enggak. Makanya saya juga bersyukur ternyata nasihat ibu saya itu betul, saya dapat istri yang sekarang yang baik banget lah gitu. Iya. Memang jodoh itu di tangan ibu katanya. Salah satu. Yang ngasih lampu hijau tuh ibu. Ibu bener. Dan saya hampir, kan ibu sudah nggak ada. Jadi saya kalau punya waktu itu curhatnya di tempat ibu. Dan ya itulah yang menjadi saya cukup kuat. Kenapa ya aku hari ini belum pernah loh aku live sampai keluar air mata begini. Kamu pinter banget loh. Mary pintar. Oke. Kamu pintar banget, sumpah. Iya, Mas Pram, saya selalu percaya love never dies. Dan kenangan itu yang akan selalu kita bawa. Dan ketika hari ini Mas Pram diingatkan kembali akan momen indah itu. Padahal kehidupan saya sebenarnya kehidupan yang terlalu serius, Mary. Dan keras kan gitu ya. Orang berpolitik itu kan keras. Apalagi saya ketika mengurus partai, saya melakukan banyak pembenahan di PDI Perjuangan. Saya kalau di PDI Perjuangan pasti orang memberikan respect lah, karena saya yang meletakkan dasar-dasar utama, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, partai, dan beberapa orang yang sekarang menjadi pengurus utama itu dulu adalah saya yang mengkader gitu. Jadi kehidupan dalam politik itu kan keras, tapi saya kalau udah ibu gitu, udah langsung nggak bisa nahan. Iya. Jujur itu. Iya. Kalau sekarang ada kesempatan untuk bisa ngomong ke ibu. Jangan ngomong ibu lagi dong, aku nggak tahu. Yang lain aja Mary. Tanya yang susah-susah tapi jangan ibu lah. Iya, terakhir. Karena saya yakin masih tetap ada, hanya saja dunianya sudah berbeda. Karena yang namanya soul, jiwa itu akan selalu ada. Dan ini menurut saya ini nggak ada yang kebetulan Mas Pram ditempatkan di tempat ini, di posisi ini, dipercayakan dengan tanggung jawab yang begitu besar yang akan ada di hadapan Mas Pram gitu. Kalau ada yang ingin bisa disampaikan, apa yang ingin bisa disampaikan? Jadi gini, saya karena berkomunikasi secara terus-menerus dengan ibu saya itu mungkin juga orang yang memang mempunyai daya indera keenam yang sangat bagus banget. Ketika beliau sakit, waktu itu sakitnya di Kediri. Ketika beliau sakit, seakan-akan kayak sembuh sebentar begitu, beliau bilang, aku pengen di Jakarta di rumahmu aja. Saya bilang, loh kenapa Bu? Udah nanti kalau aku di rumahmu kan kamu bisa nungguin. Sorry. Jadi yang luar biasa, akhirnya nggak lama beliau wafat. Yang luar biasa beliau bilang ngomong, nanti kalau saya meninggal pasti presiden, wakil presiden pada datang ke rumah. Dan itu terjadi di rumah saya. Waktu itu Pak Jokowi, Pak JK, seluruh kabinet, Panglima TNI, Kapolri, dan waktu itu Pak Jokowi memberikan penghormatan kepada ibu saya untuk diantar ke Halim, pesawatnya disiapin, perjalanan dari rumah ke Halim dikawal, yang tidak pernah terbayangkan oleh ibu saya sebagai orang yang sangat sederhana,
kemudian menjadi seperti itu yang begitu dihormati. Jadi itulah yang membuat saya ya mungkin kebaikan ibu lah gitu, Mary. Sorry. Iya. Nanti dipikir aku pura-pura ini. Kalau ngomong ibu aku nggak bisa udah. Iya. Gimana, Mary? Thank you, terima kasih. Dan seringkali kebaikan yang dibuat oleh orang tua itu menjadi modal utama seorang anak, karena kebaikan itulah yang diteruskan yang akhirnya memudahkan hidup kita sebagai anak. Jadi saya selama menjadi pejabat, kenapa kemudian selalu berhati-hati? Karena pesannya itu sederhana. Dari bapak saya dan dari ibu saya. Le, kan manggil saya Lele, jaga nama baik bapak ibumu. Bapak ibumu nggak bisa ninggalin apa-apa kepada kamu. Hanya bisa meninggalkan nama baik, kamu kerja keras, kamu sekolah yang benar, keluargamu yang benar, itu aja. Dan itu yang kemudian yang saya juga deliver ke anak-anak saya. Gitu. Thank you. Pertanyaan berikutnya. Jangan lagi deh. Enggak. Yang ini pasti tidak membuat air mata. Pertanyaannya saya akan menanyakan 5 nama politik, tokoh politik, sahabat-sahabat semua pastinya. Pengen dengar komentar pemandangan lagi, pikiran pandangan dari Mas Pram. Silakan, Mary. Yang pertama, Pak Ridwan Kamil. Ridwan Kamil saya secara pribadi cukup dekat. Dia dalam beberapa hal datang ke kantor maupun ke tempat saya ingin saya yang memberi guidance kepada dia. Dia menganggap saya sebagai mentornya. Oke. Yang kedua, Pak Dharma Pongrenkun. Jadi Dharma Pongrenkun pasti nggak pernah lupa sama saya, karena bintang 1, bintang 2-nya saya ikut campur tangan. Oke, udah kenal lama berarti ya? Udah. Oke. Pastilah nggak akan lupa sama saya. Kalau lupa kebangetan. Oke. Yang ketiga, Pak Anies Baswedan. Saya bersahabat sama Anies Baswedan ketika dia menjadi ketua Senat Mahasiswa Gajah Mada. Saya dulu mantan ketua Dewan. Anies Baswedan pada waktu anak saya yang pertama lahir yang sekarang jadi Bupati Kediri, dia ikut nungguin di rumah sakit. Jadi enggak ada masalah apa-apa sama beliau. Iya. Yang ketiga, Pak Ahok. Pak Ahok petarung, fighter. Dan saya sebenarnya termasuk yang mendorong Pak Ahok. Tapi karena memang kondisinya, kekhawatirannya, saya kan ingin politik ini lebih tenang. Jadi mungkin salah satu pertimbangan supaya politiknya lebih tenang bukan Pak Ahok. Karena kalau Pak Ahok pasti ada kelompok lain yang bangkit lagi, kemudian mempersoalkan persoalan-persoalan yang dulu lagi, dan bangsa ini lagi butuh untuk konsentrasi lebih tenang lah. Iya, dan beliau juga punya kebesaran hati Iya, Pak Ahok menjadi pendukung saya utama. Iya. Bahkan hampir setiap hari beliau memberikan masukan kepada saya. Oh iya. Iya. Wow. Termasuk besok saya akan ketemu Pak Ahok. Secara terbuka. Yang terakhir, Pak Joko Widodo. Saya berteman, kenal beliau 22 tahun. Mungkin di antara menteri dalam kabinet saya yang paling lama. Dan saya ketika pilihan politiknya berbeda, saya tetap bekerja secara profesional. Sehingga kepercayaan beliau berikan kepada saya tidak saya rubah sama sekali. Dapur dijaga rapi, nggak pernah bocor. Beliau bisa bekerja dengan nyaman, aman. Dan sampai hari ini pun saya menghormati. Tetapi yang ingin saya tegaskan bahwa saya maju bukan karena campur tangan orang lain, tetapi karena keputusan partai, keputusan Ibu Megawati Soekarno Putri. Bukan karena titipan, menjembatani, tapi memang Mary, saya ini selalu ditugasin Ibu untuk menjadi penghubung. Termasuk ketika PDI Perjuangan di luar kekuasaan zaman Pak SBY, maka sayalah yang ditugasin menjadi penghubung ke Pak SBY. Termasuk ke Pak Jokowi sekarang ini, juga ke Pak Prabowo. Jadi memang kenapa kemudian saya bisa diterima semua orang, karena memang saya jadi penghubung. Iya. Menarik ya, nggak banyak orang yang punya talent seperti itu. Biasanya proses oriented, operation di belakang layar, tapi biasanya juga ada people oriented gitu. Dan ini kadang-kadang ada dua dunia yang sangat berbeda. Sangat berbeda. Tapi Pak Pram punya dua-duanya. Makanya saya kenapa di dalam
Pilgub ini saya dari awal mengatakan bahwa kita bersaing tetapi politiknya harus riang gembira. Maka dengan sadar saya memilih Cak Lontong sebagai ketua tim pemenangan karena itu ingin politik riang gembira. Dan saya bilang sama Bang Dul, Bang udahlah kita jangan membawa politik identitas, etnisitas, agama. Kita politiknya politik gagasan aja, adu gagasan. Dan itu yang kami lakukan. Oke, jadi penuh sukacita, riang gembira. Iya. Termasuk yang jadi jubir-jubir saya kan saya nggak mau orang yang terlalu pokoknya, enggak. Harus yang berarti. Apakah ini mengikuti pola pilpres yang kemarin yang ternyata happy justru malah lebih mudah untuk menarik suara rakyat? Ya, saya belajar banyak. Negara ini, dunia juga sedang tidak mudah. Ada peristiwa Ukraina, di Palestina, tekanan di Bangladesh, Afghanistan dan sebagainya. Maka dunia ini sebenarnya tidak baik-baik aja. Dan ya orang seperti saya karena memang pekerjaannya itu kan memahami. Jangan sampai kemudian Indonesia yang sedang baik, ekonominya terjaga, pertumbuhannya juga lumayan di atas 5% rata-rata ini, cadangan devisanya juga cukup besar, kemudian menjadi negara yang katakanlah karena struggling itu peristiwa politiknya mempengaruhi ekonomi. Makanya saya dalam komunikasi dengan siapapun saya menggunakan bahasa yang terbuka apa adanya, nggak pernah menegasi orang, tetapi juga hal prinsip nggak boleh berubah. Gitu. Iya. Cak Lontong juga sudah resmi sekarang. Ya. Dan sesungguhnya selain Cak Lontong, tadinya mau ada satu orang lagi nih, Iko Uwais. Jadi Iko Uwais sebenarnya udah dihubungi oleh Bang Dul, tetapi dia lagi syuting di Beijing, Shanghai untuk filmnya dia. Baru kembali tanggal 4 Oktober. Waduh, terlalu lama, tapi dia pasti akan datang dan membantu. Oke. Kalau ada orang yang mungkin berasumsi dan bilang, wah ini memang sengaja pakai Bang Dul lah, biar dikenal artis, sekarang itu Cak Lontong, terus nanti mau Iko Uwais dan seterusnya, gimana komentar? Ya nggak apa-apa, memang saya sendiri begitu hari pertama muncul di ruang publik, saya sadar betul. Karena memang saya nggak mau banget untuk muncul di ruang publik. Elektabilitasnya juga nggak ada. Tetapi kan saya juga paham bahwa Bu Mega memutuskan pasti dengan berbagai pertimbangan dan perhitungan. Saya pribadi ketika sudah mengiyakan, saya juga dengan pertimbangan. Apapun ketika saya menjadi sekretaris Presiden Megawati, menjadi menjadi pimpinan DPR, menjadi sekjen partai, saya waktu itu kan muncul terus di ruang publik. Dan ketika muncul di ruang publik, relatif dari dulu saya nggak punya musuh pribadi. Bahwa kemudian ketika menjadi menteri sekretaris kabinet saya nggak mau muncul, ya konsekuensinya orang nggak kenal. Terutama anak-anak muda sekarang mungkin nggak kenal, dianggap saya tidak ini dengan mereka. Memang eranya Gen Z ini berubah. Maka saya diajarkan sama anak saya, Bapak harus punya TikTok. Gimana caranya? Begini, ya udah. Dan mungkin karena saya orangnya sangat cepat belajarnya, saya disuruh TikTokan ya cepat. Dan saya kaget. Saya ada dengan seseorang main TikTok yang nonton lebih dari 600.000, cepat banget. Kan luar biasa itu. Benar. Jadi Mary, saya sekali lagi orang yang gampang beradaptasi, tapi dalam hal prinsip saya kekeh. Makanya saya sangat bersyukur bahwa gubernur-gubernur yang sebelumnya ini saya udah datengin, kecuali besok kan Ahok, terakhir saya Mas Anies. Dari situ saya udah belanja masalah. Nanti kalau Pak Jokowi setelah 20 Oktober tidak menjadi presiden, beliau kan mantan gubernur Jakarta, saya juga akan datang. Mas Pram sempat menyebutkan bahwa ego pemimpin di Jakarta sangat tinggi. Yang akhirnya banyak hal tidak bisa diselesaikan. Komentar Pak Mas Pram? Jadi yang sederhananya gini lah. Apapun JIS ini harus diakui belum terlalu lengkap fasilitasnya dan infrastrukturnya. Tapi sebagai sebuah legacy peninggalan Mas Anies cukup bagus. Maka saya kalau diberikan amanah, saya tidak akan pernah berpikir untuk membangun JIS
di tempat lain. Karena untuk membangun itu kan perlu waktu, perlu biaya, waktunya terlalu lama. Maka yang ada JIS inilah yang kemudian kita sempurnakan. Jadi kan MRT ke Ancol itu akan selesai 1,5 tahun lagi. Maka dari Ancol ke JIS kan nggak terlalu jauh. Kita buatkan konektivitas ke sana. Sehingga di negara manapun yang namanya tempat stadion, tempat konser, itu fasilitas transportasi publik umumnya harus bagus. Betul. Nggak seperti kemarin Bruno Mars. Orang begitu selesai harus jalan 2-3 kilo dalam kondisi capek. Yang awalnya riang gembira jadi nggak riang gembira kan gitu. Dan susah cari transportasi. Yang ada cuma ojek. Dan itulah yang jadi problem tersendiri. Termasuk contoh lain lah, Kalijodo. Ini kan peninggalan Ahok yang luar biasa dari tempat dulu haram jadah. Kemudian diperbaiki. Tetapi sayangnya salah satu ego dari kita semua yang begini tidak dirawat lagi karena itu dianggap peninggalannya Ahok. Makanya kalau saya diberikan amanah, saya nggak peduli peninggalan siapapun yang memang perlu dilakukan perbaikan, ya dilakukan perbaikan. Termasuk Waduh Rio itu kan peninggalan Pak Jokowi. Menurut saya itu yang perlu diteruskan. Saya nggak mau kemudian menawarkan sesuatu mercusuar yang tidak bisa dieksekusi lah. Lebih baik melakukan perbaikan dari bawah yang bermanfaat bagi orang banyak. Kalau Mas Pram punya superpower, pengennya mau punya superpower apa dan kenapa? Kalau bisa saya di-cloning. Kenapa di-cloning, Mary? Mungkin nggak banyak orang yang seperti saya dalam bekerja itu nggak pernah setengah hati. Apapun saya dalam hal usia kan sekarang udah bukan terlalu muda lagi. Walaupun saya setiap minggu nge-gym 3 kali, sepedaan 3 kali, besok pun saya sepedaan. Walaupun acara ada 11 titik. Saya lihat nggak banyak orang yang mau melakukan itu. Kenapa saya bilang di-cloning? Supaya orang bisa kemudian ya minimal kalau mau kerja ya kayak saya gitu. Jadi saya pengen banget loh di-cloning, bukan takabur loh. Iya, biar lebih efisien, lebih banyak yang bisa dikerjakan ya. Jadi orang, Mary, ini saya sampaikan ya. Saya sampai hari ini untuk mendapatkan jabatan, kedudukan maupun bisnis saya nggak pernah ngelobi orang. Nggak pernah ngelobi, minta saya nggak pernah, bener nggak pernah. Tetapi kerja keras, deliver, dan bertanggung jawab terhadap apa yang kita putuskan. Nah, kenapa saya minta di-cloning? Saya berharap bahwa semangat ini ada pada generasi selanjutnya. Betul. Dua hal yang saya notice dari Mas Pram selama komunikasi ini, selama obrolan kita. Yang pertama, selain you are a fighter, you are a hard worker. Jadi benar-benar pekerja keras. Kerja. Tapi ada satu hal lagi yang menurut saya ini dimiliki, bukan cuma kerja, tapi punya etika. Etika, dan saya family man. Saya waktu menjadi sekjen pimpinan DPR ketika anak-anak masih kecil, saya itu jam 4 sore selalu pulang ke rumah. Sampai maghrib, habis itu pergi lagi untuk bekerja, baru pulang mungkin jam 12, jam 1. Dan kerja keras itu kenapa saya pulang ke rumah? Karena anak-anak ada di rumah saya, sehingga saya punya waktu. Makanya yang jadi persoalan buat saya pribadi, dan itu sudah menjadi habit saya itu tidur cuma 3-4 jam. Every day. Cukup. Every day 3-4 jam. Karena kebiasaan. Makanya kadang-kadang mata saya ini, kalau ini karena tadi agak mewek ya. Tapi saya tidur 3-4 jam every day. Tapi kan kalau menurut kesehatan, menurut Pak Menkes, ya kemarin baru aja kita Ayo Sehat sama Pak Menkes, katanya istirahat cukup 6 jam. Jadi saya itu sama Menkes berteman lama. Dulu tahun 81. Saya pelajar teladan Jawa Timur, Menkes ini pelajar teladan Jawa Barat. Zaman Pak Harto dikumpulin di Bali. Makanya kalau dia dengar ini dia pasti seneng banget. Kemudian kami sama-sama masuk di ITB. Jadi Menkes belum tentu benar gitu. Karena pada waktu pelajar teladan ranking saya lebih bagus daripada dia. Jadi itu tadi, saya merasa tidur 3-4 jam selama deep sleep. Saya orang yang beruntung tidurnya adalah deep sleep. Iya, betul. Termasuk kadang-kadang di mobil bisa tidur 10 menit gitu. Iya. Karena banyak orang istirahat tapi nggak sampai deep sleep, akhirnya walaupun tidurnya lama tapi tetap capek.
Apalagi kalau kemudian nggak berkualitas. terlalu banyak yang dibayangkan gimana bisa dapat itu ya udahlah, pasti nggak deep sleep lah gitu. Oke. Ini izin dulu ke Pak Menkes ya, saya sudah menyampaikan sebagai duta kesehatan, saya harus menyampaikan karena Pak Menkes memang lagi berusaha untuk pola tidur, pola makan gitu. Dan dia sekarang karena mau itu aja, dia sombong aja karena mau ikut maraton lah. Dia mau ikut Berlin Marathon tuh. Ikut Berlin Marathon, luar biasa. Oke, pertanyaan terakhir untuk Mas Pram. Dari begitu banyak hal yang hidup sudah berikan, termasuk juga kesulitan, termasuk juga tantangan. Apa satu pembelajaran paling penting yang Mas Pram bisa bagikan kepada siapapun yang nonton? Saya selalu punya prinsip bahwa orang kalau mau mendapatkan itu harus kerja keras. Yang seperti saya katakan tadi, nggak ada makan siang gratis. Dalam hidup itu harus bekerja keras. Termasuk kepada anak-anak saya tidak memanjakan mereka walaupun saya diberikan kemudahan rezeki lah misalnya. Karena pendidikan orang yang terlalu berlebihan itu tidak mendidik baik bagi anak. Maka kerja keras, konsistensi, loyalitas, determinasi, itulah yang selama ini saya pegang betul. Sehingga dengan demikian kalau saya boleh menyampaikan kepada para Gen Z, Gen milenial bahwa mereka yang sekarang ini 3 sampai 3,5 jam di hadapan medsos dan sebagainya, nggak apa-apa. Karena di sana banyak pembelajaran. Tapi juga jangan lupa untuk fighter kerja keras dan merencanakan sesuatu untuk sukses gitu. Karena hidup ini harus ada goalnya. Apapun harus ada goalnya. Dan saya yakin kalau kerja keras, determinasinya bagus, goalnya pasti dapat. Oke. Gara-gara ngomongin goal, saya pertanyaan tambahan sedikit lagi. Kalau gitu berarti apa nih goalnya Mas Pram untuk Jakarta? Kalau saya goalnya menang dulu. Menang, dan saya akan hibahkan diri saya yang sebenarnya ya bukan takabur ya. Saya udah selesai dengan hidup saya. Saya akan bekerja dan saya akan berani mengambil keputusan yang tidak populer. Karena tidak semua orang berani melakukan itu. Maka problem utama di Jakarta seperti yang saya sampaikan mengenai ego pemimpin itu, saya berani tidak populer. Karena saya tidak pernah kemudian kalau terpilih merencanakan lagi untuk dipilih lagi, enggak. Saya kerja keras, mudah-mudahan rakyat bisa menikmati, terutama ya kaum yang memang perlu menikmati Jakarta ini. Iya, soalnya kan Jakarta ini menjadi platform yang sangat bagus sekali. Kalau sudah sukses di Jakarta kan bisa ada kelanjutan ya. Enggak mikir, Mary, sama sekali. Jadi enggak ini, sama sekali saya enggak mikir. Untuk Jakarta, biar Jakarta lebih menyala. Boleh nggak saya sekarang yang ganti pertanyaan? Oh iya, boleh. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan. Sekarang Mas Pram boleh tanya satu pertanyaan untuk saya. Jadi karena ini di Jakarta, Mary, saya akan memulai dengan pantun dulu. Okay. Boleh nggak? Boleh. Untuk membuat pantun aja saya harus berpikir dan bekerja keras. Boleh. Ke pasar malam beli kue donat. Cakep. Tidak lupa membeli kain. Cakep. Mary Riana memang penuh semangat. Cakep. Podcast ini memang bukan main. Wow. Jadi pertanyaan. Thank you loh. Pertama, seumur hidup saya nggak pernah ada di podcast ini bintang tamu bikin pantun buat saya. So it is really such an honor. Thank you. Jadi pertanyaannya sederhana, Mary. Jakarta bukan lagi sebagai ibu kota negara. Jakarta menjadi kota pusat perdagangan nasional dan kota global. Kalau saya jadi gubernur, apa pandangan Mary? Wow, oke. Buat saya pribadi, ya sebelumnya saya nggak kenal dengan Mas Pram, tapi setelah berbicara hari ini, saya melihat bahwa yang ada di hadapan saya ini adalah orang yang bukan hanya bisa berkata-kata, tapi orang yang memang sudah punya rekam jejak, pengalaman, blueprint, tahu apa yang mau dikerjakan gitu, dan benar-benar tahu apa yang mau dikerjakan gitu, bukan hanya gagasan aja gitu. Dan tapi kalau saya bisa melihat Jakarta sebagai orang yang lahir di Jakarta, mimpi saya sederhana sih sesungguhnya. Setiap kali saya buat target tuh saya selalu punya dua target, Mas Pram. Pertama mimpi yang besar, habis itu yang bottom line-nya apa. Bottom line tentu saja saya pengen banget Jakarta menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk bertumbuh. Karena di tempat yang aman kita bisa
melakukan sesuatu yang lebih produktif, apalagi sebagai pengusaha di mana banyak ketidakpastian. Jadi yang namanya certainty, kepastian itu menjadi satu hal yang sangat penting menurut saya. Rasa aman itu menjadi satu hal yang penting. Itu bottom line-nya, minimum. Tapi kalau bermimpi secara jauh, saya selalu membayangkan bahwa Jakarta itu bisa menjadi seperti New York. Oke, semoga mimpi saya nggak kejauhan karena saya melihat ada banyak hal yang sama. Pertama saya ngelihat bahwa New York itu sama seperti Jakarta, melting pot gitu, di mana banyak orang dengan beragam kebudayaan, beragam etnis, mereka bisa di sini hidup dan bertoleransi dan sangat berwarna. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bisa melihat bahwa ini adalah pusat perdagangan, bisnis. Jadi dan kota global. Dan kota global gitu. Jadi saya bisa melihat bahwa Jakarta itu dengan iconic buildingnya yang memang udah sangat megah, juga bisa menjadi tempat di mana kumpulnya korporasi-korporasi besar ada di sini, para startup juga ada di sini, UMKM pun juga ada di sini gitu. Jadi kan tempat pertemuan yang sangat lengkap gitu. Jadi saya bakat banget ya untuk jadi host podcast. Karena tapi luar biasa, Mary. Betul. Dan gak cuma itu aja, karena saya juga bisa melihat bahwa kebudayaan, kalau di New York ada Broadway, di Indonesia ada banyak banget juga yang bisa dikembangkan. Tempat-tempat umum yang bisa dioptimalkan. Jadi salah satu kelemahan Jakarta, kenapa Taylor Swift tidak bisa main, baru Coldplay, karena barrier license untuk perizinan dan sebagainya itu masih terlalu rumit. Maka salah satu hal yang kalau saya diberikan amanah itu saya potong pasti. Masa orang sekelas Taylor Swift atau Coldplay mau masuk harus ngisi imigrasi jauh-jauh hari bahwa dia tidak punya ini, kan gak mungkin. Kita yang butuh kok kita memberikan barrier kepada dia, termasuk beberapa izin ini itu dan sebagainya. Jadi memang masih terlalu banyak yang perlu dilakukan perbaikan. Betul. Dan sesungguhnya semua infrastrukturnya sudah ada. Transportasi, udah ada MRT, LRT. Bruno Mars ini kan karena beberapa dipotong dalam hal perizinan. Karena saya tahu banget lah ini. Sehingga dia bisa main 3 hari kan. Ini luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi prototipe tipe untuk yang lain. Coldplay kalau katakanlah main di Indonesia jangan sehari dong. Bisa 3-4 hari. Masa Singapura aja bisa, kita nggak bisa. Betul. Singapura 6 hari waktu 6 kali. Masa kita nggak dapat kan gitu. Jadi Jakarta banyak hal yang bisa dilakukan. Tapi butuh pemimpin yang bisa benar-benar tahu dan mau mengeksekusinya dengan benar. Yang paling penting rasionalitas dibangun, diberikan kesempatan kepada seluruh pemilih Jakarta untuk memilih orang yang siapapun itu dengan benar. Siapapun itu loh ya, dengan benar. Terima kasih Mas Pram. Makasih Mary. Thank you, sukses selalu. This is first time aku diwawancari terbuka harus crying because you mention my mom. Terima kasih. Makasih. Thank you. Hi, John Maxwell here. I'm so excited about Inspira Fest, Day to Grow. Di hadapan saya hadir pengusaha-pengusaha hebat Indonesia. That's coming this November in your beautiful country. Trust me, you do not want to miss it. This is going to be incredible. I look forward to seeing you live in Indonesia for Inspira Fest, Day to Grow. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.